Laut lepas merupakan zona maritim yang berada di luar yurisdiksi nasional. Kebebasan laut lepas diakui dan telah diatur oleh Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982, semua negara, baik negara pantai maupun negara tak berpantai, mempunyai hak untuk memanfaatkan laut lepas dan memiliki kebebasan yang diakui secara universal. Salah satu kebebasan yang diatur dalam pasal 87 ini adalah kebebasan untuk menangkap ikan. Kemudian pasal 116 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak kepada suatu negara untuk mengirimkan armada perikanan nasionalnya ke laut lepas. Meskipun terdapat kebebasan menangkap ikan di laut lepas, kebebasan ini dibatasi dengan berbagai kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan bagian-bagian mengenai langkah-langkah pengelolaan dan konservasi sumber daya hayati di laut lepas. Kebebasan dalam melakukan penangkapan ikan di laut lepas ini tidak dapat ditafsirkan bebas dan mutlak. Penangkapan ikan harus sejalan dan sesuai dengan kewajiban konservasi jenis dan persediaan ikan di laut lepas. Dalam artikel ini menjelaskan tentang bagaimana mengoptimalkan manajemen pengelolaan ikan di laut lepas yang penting bagi perekonomian. Manajemen perikanan di laut lepas mengatur bahwa 1. Semua negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaat dan pengelolaan ikan di laut lepas. Yang kedua, pengelolaan perikanan di laut lepas oleh negara-negara haruslah ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang ketiga, sumber daya perikanan di laut lepas harus dimanfaatkan secara efisien. Yang keempat, manajemen agensi bertanggung jawab. Dalam hal manajemen pengelolaan perikanan di laut lepas ini, penulis mengajukan sebuah usul untuk membentuk organisasi manajemen yang bertanggung jawab atas pengelolaan ikan di laut lepas dan beberapa usulan yang menurut saya positif. Namun ada juga usulan lain yang menurut saya kurang efektif juga. Aspek positifnya adalah penulis yang memberikan saran untuk membentuk organisasi baru untuk melakukan manajemen pengelolaan ikan di laut lepas. Saya setuju dengan pendapat tersebut karena menurut saya sangat baik dan sangat efektif untuk diterapkan pada masyarakat internasional pada saat ini. Hal ini penting agar semua negara, baik negara pantai maupun negara yang tak berpantai, dapat memperoleh manfaat yang adil dan maksimal dari kekayaan hasil eksplorasi ikan di laut lepas. Oleh karena itu, penting dibuat sebuah substansi internasional yang mampu mengkoordinasi kepentingan-kepentingan dan juga pelestarian ikan di perairan laut internasional. Penulis juga mengusulkan 2 opsi guna memanajemen pengelolaan ikan di laut lepas. Usul yang pertama yaitu perusahaan untuk mengelola perikanan laut atau High Seas Fisheries Management Companies atau disingkat dengan HSFMC, yang nantinya akan menjadi substansi yang akan mengelola perikanan di laut lepas. Nah, substansi baru ini akan dibentuk berdasarkan perjanjian internasional dan akan melalui kesepakatan negara-negara anggota PBB terlebih dahulu. Namun, pembentukan substansi baru ini memerlukan perubahan dalam kerangka hukum internasional saat ini. Nantinya, HSFMC ini akan berbentuk perusahaan di mana negara-negara anggota yang turut serta dalam perjanjian internasional akan menjadi pemilik saham dari perusahaan ini. Dan saham tersebut juga akan dimiliki oleh anggota-anggota tersebut. Saham-saham tersebut akan diatasnamakan kepada masyarakat masing-masing negara anggota. Jadi, diharapkan pengelolaan perikanan di laut lepas akan berjalan optimal dan berkelanjutan. Lalu usul yang kedua adalah Independent Environmental Standard Setter. Nantinya badan ini akan berada langsung di bawah naungan PBB atau UNCLOS 1982. Badan ini akan menjadi pengawas apabila terjadi pelanggaran atau penyelewengan wewenang yang dilakukan oleh negara-negara anggota HSFMC. Independent Environmental Standard Setter juga akan menentukan batasan-batasan yang akan dilakukan saat proses penangkapan ikan agar tetap ramah lingkungan. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan ikan yang ditangkap dan juga analisis mengenai dampak langsung dan tidak langsung dari penangkapan ikan di laut lepas. Nantinya Independent Environmental Standard Setter ini akan dikembangkan untuk memenuhi pasal 5 dan pasal 6 UNFSA. Nantinya akan dikelola oleh lebih baik dari satu HSFMC, misalnya pengelolaan perikanan tuna atau albatros bycatch,
HSFMC yang mungkin diperlukan untuk mengambil pendekatan adalah yang terkoordinasi dan konsisten untuk memenuhi standar. Namun di samping hal-hal yang positif, ada juga aspek negatif dari artikel ini, yaitu artikel ini menjelaskan bahwa HSFMC akan didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara-negara anggota. Nantinya ikan dari laut lepas akan dipanen secara berkala, dan setiap negara berhak memiliki dan mengakses untuk memanfaatkan perikanan laut lepas tersebut. Dalam UNCLOS 1982, dijelaskan bahwa setiap negara baik yang berpantai maupun tak berpantai memiliki hak yang sama untuk mengeksplorasi kekayaan hayati di laut lepas. Namun bagaimana dengan negara yang tidak ikut dalam perjanjian internasional tersebut dan tentunya tidak menjadi anggota bagian HSFMC? Apakah negara tersebut tidak memiliki akses untuk menikmati perolehan perikanan dari laut lepas? Pada artikel ini, penulis juga mengusulkan HSFMC nantinya akan berbentuk perusahaan. Sebuah perusahaan tentunya memiliki struktur kepemimpinan seperti dewan direksi, direktur, dan serta pemilik saham. Dalam artikel ini tidak dijelaskan mengenai struktur kepemimpinan dan mekanisme kepemilikan saham antara negara-negara anggota HSFMC. Karena jumlah konsumsi ikan dari setiap negara kan berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan dan keinginan masyarakat suatu negara, sehingga jumlah saham yang dimiliki setiap negara anggota juga berbeda. Lalu dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa HSFMC atau substansi baru yang akan dibentuk itu berbentuk perusahaan. Menurut saya, jika substansi baru ini berbentuk perusahaan itu kurang cocok diterapkan di dalam masyarakat internasional saat ini. Substansi baru yang berbentuk perusahaan itu nantinya akan melahirkan suatu struktur kepemimpinan yang tadi. Jadi dikhawatirkan akan menimbulkan perbedaan kedudukan di dalam hukum internasional. Substansi baru yang cocok untuk pengelolaan perikanan di laut lepas itu menurut saya berbentuk tetap, yaitu bentuk organisasi internasional. Dapat berupa organisasi regional atau organisasi seperti RFMO. Langkah yang lebih mudah dan efisien untuk dilakukan adalah memperbaiki kinerja RFMO, bukan malah menggantinya dengan substansi baru yang berbentuk perusahaan. Karena substansi baru yang berbentuk organisasi internasional itu lebih cocok untuk masyarakat internasional. Selain itu, status RFMO sendiri merupakan amanat dari Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai organisasi internasional.